Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatun Nusonha dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Ponorogo semester 4. Dan saya di sini bersama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidatul Marhamah dari kelas Manajemen Zakat Wakaf semester 4 IAIN Ponorogo. kami di sini akan menjelaskan pengertian sistem informasi dan sistem manajemen. Nah, pasti kalian kepo ya. Apa itu sistem informasi dan apa itu sistem manajemen? Nah, kalau gitu, mari kita simak video ini. Pengertian manajemen menurut istilah yang berasal dari kata to manage berarti kontrol. Manajemen dapat dikatakan suatu proses yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh manajer dalam suatu organisasi atau tujuan yang telah diinginkan dapat terwujud. Sistem informasi manajemen atau biasanya disebut dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur atau akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti halnya biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis lainnya. Konsep dasar manajemen dalam sistem informasi manajemen yaitu manajemen sendiri merupakan proses perencanaan, peorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain dalam suatu organisasi. Sedangkan informasi dalam suatu organisasi adalah data yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai dari arti bagi sebuah organisasi. Jadi, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Proses manajemen bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas atau juga bisa disebut sebagai kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu sebuah pengendalian, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, yang maksudnya adalah proses memilih suatu keputusan di antara berbagai alternatif. Kegiatan pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi antara lain seperti yang pertama standar dan anggaran pekerjaan yang telah direncanakan. Yang kedua yaitu penyebab penyimpangan yang terjadi, dan yang ketiga yaitu analisis keputusan dan tindakan yang mungkin dilakukan. Kegiatan untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu model perencanaan anggaran, yang kedua yaitu program laporan penyimpangan, yang ketiga yaitu modal keputusan, dan keempat yaitu modal pemeriksaan. Teman-teman, ada yang tahu nggak pengambilan keputusan itu apa? Nah, saya kasih tahu ya. Pengambilan keputusan itu suatu hasil dari pemecahan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan, dan merupakan pemilihan dari salah satu alternatif dari alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah atau problem yang sedang dihadapi. Terus selanjutnya untuk unsur-unsur dalam pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Tujuan dari pengambilan keputusan ya. Terus yang kedua,
identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah yang dipilih agar mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat daftar-daftar jenis tindakan yang memungkinkan untuk diadakan pemilihan dalam pengambilan keputusan ya. Terus setelah itu yang ketiga, uncontrollable event, maksudnya itu perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Jadinya kita pengambilan keputusan itu tuh juga harus ada perhitungannya itu, yang mana faktor-faktor itu yang mana faktor-faktor tersebut itu yang kita tidak ketahui sebelumnya atau di luar jangkauan dari kita. Terus yang keempat, sarana atau alat yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan, Nah, setelah itu untuk jenis-jenis pengambilan keputusan ada 3 ya. Keputusan berdasarkan tingkat keputusan. Terus di sini itu tingkat keputusan, untuk berdasarkan tingkat keputusan itu ada 3 ya. Umpamanya kayak manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen tingkat bawah. Terus sedangkan jenis-jenis kedua itu keputusan berdasarkan regularitas. Terus untuk yang regularitas itu ada yang pengambilan keputusan secara terprogram dan tidak terprogram. Pengambilan keputusan yang ketiga itu keputusan berdasarkan lingkungan. Untuk keputusan berdasarkan lingkungan itu ada 4 kelompok. Yang pertama, dalam kondisi pasti, tidak pasti, beresiko, dan konflik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada karena posisi atau kedudukan. Terus yang kedua, masalah atau problem. Yang ketiga, situasi. Yang keempat, kondisi. Yang kelima, tujuan. Cukup sekian. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.